alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pemirsa Khilafah News yang dirahmati Allah, gimana kabarnya? Tetap semangat berpuasa bukan? Semoga kita semua dilimpahi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali hari ini kita berjumpa dalam program kesayangan kita yakni Kabar Petang. Hari ini Senin 3 April 2023 kita akan membahas tema-tema terkini dengan narasumber yang kredibel tentu saja dari sudut pandang Islam. Inilah Kabar Petang selengkapnya. Pemirsa, korban ledakan kilang minyak milik PT Pertamina Persero di Dumai Riau bertambah menjadi 9 orang. Korban tersebut merupakan pekerja di ruang operator yang terkena pecahan kaca. Area Manager Communication Relations and CSRPT Kilang Pertamina Internasional PT KPI Refinery Unit RU Dumai Agustiawan mengatakan seluruh korban sudah kembali ke rumah masing-masing setelah mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Pertamina Dumai. Akibat dari kejadian ini, beberapa rumah warga dan rumah ibadah, khususnya yang berdekatan dengan kilang, juga mengalami kerusakan minor. PT KPI RU Dumai disebut akan segera menanggulangi kerusakan yang terjadi. Apa penyebab meledaknya kilang minyak di Dumai? Mengapa kilang minyak di Indonesia sering meledak? Apakah karena faktor personal dan sistemik? Untuk membahasnya kami terhubung dengan analis senior dari Forum Kajian Energi Bung Lukman Nur Rohim. Assalamualaikum Bung Lukman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat Bung ya. Alhamdulillah. Wah ini kayaknya pakai jaket anti api ini bukan ya? Iya, betul. Khawatir ledakannya sampai ke sini. Luar biasa. Bung Lukman, Ya, publik menyoroti meledaknya kilang minyak PT Pertamina Persero di Dumai Riau. Meledaknya kilang minyak tersebut menimbulkan korban jiwa, termasuk membuat rumah warga hingga masjid yang beradius 3 km rusak. Apa penyebabnya, Bung? ya, baik, terima kasih Bung Nalang atas kesempatannya. Jadi ini menurut catatan kami ya, saya ini sudah yang ke-7 kali ledakan yang terjadi di Pertamina ini. Luar biasa ini ya, rekor. Rekor kecerobohan atau rekor prestasi ini. Jadi ini sudah 7 kali sejak 2000 terakhir itu kemarin ya yang terjadi di Pelumpang. Nah ini kemudian selang belum pada sebulan atau beberapa minggu ini ya sudah terjadi ledakan kembali di kilang minyak. Kalau di Pelumpang itu depo ya, depo penyimpanan minyak. Kalau yang di Dumai ini adalah kilangnya yang mengolah minyak mentah menjadi bahan bakar siap pakai seperti solar, pertamax dan sebagainya. Jadi sebenarnya dari sisi kerugian jelas lebih besar di Dumai ini karena di situ terdapat mesin-mesin operasional ya untuk proses pengolahan minyak mentah itu menjadi produk-produk BBM yang siap digunakan. Sedang kalau kemarin di Pelumpang itu sekedar depo saja ya, itu kayak tangki penyimpanan BBM yang sudah jadi. Jadi kalau ditaksir ya mestinya dari segi produksi itu pastinya sangat mempengaruhi ya dari distribusi BBM tentunya karena kilang minyak kita kan ini hanya terbatas ya, ada yang di Balongan, kemudian Dumai, di Balikpapan itu, dan itu umurnya rata-rata memang sudah cukup tua dan memang sebenarnya sudah waktunya regenerasi. Sebenarnya dulu pernah ada upaya bangun kilang baru di Tuban tapi sampai sekarang tidak jelas. Kalau dari sisi penyebabnya, saya sedikit sanksi kalau kemudian Pertamina ini AP, kemudian terkait dengan safety atau K3 ya, keselamatan dan kesehatan kerja. Karena selevel Pertamina itu kayaknya tidak mungkin lah kemudian ceroboh atau kemudian melakukan hal-hal yang di luar SOP, standar operating procedure.
apalagi Pertamina bukan perusahaan ecek-ecek, ya perusahaan internasional, tentu punya standar sesuai dengan standar internasional, khususnya terkait pengamanan ya, safety ini. Jadi ini suatu hal yang menurut saya hal yang aneh. Sampai 7 kali ya berturut-turut kebakaran, terus ini ada apa sih dengan Pertamina itu? Saya rasa ini perlu penyidikan yang serius ini oleh Pak Jokowi khususnya ya, dan aparat-aparat di bawahnya. Ini yang paling. Iya, Bung Lukman, Presiden Joko Widodo kini didesak sebagian pihak untuk mencopot Direktur Utama PT Pertamina yakni Nike Widiawati dan Komisaris Utamanya Basuki Cahaya Purnama alias Ahok. Apakah terjadinya kebakaran di sejumlah kilang minyak akibat buruknya kepemimpinan mereka, ataukah faktor lain gitu? Ya, sebagai seorang pimpinan tentu bertanggung jawab ya. Ini konsekuensi logis terhadap performa ya perusahaan yang di bawah pimpinannya tentunya. Bagi yang punya rasa tanggung jawab, tentu ini ya ini kalau sudah ketujuh, apalagi ini sebenarnya sudah waktunya ya tanda kutip harusnya ya harusnya diganti. Artinya kan dia tidak bisa bekerja dengan baik dalam hal ini. Itu sebenarnya sudah prestasi yang buruk gitu ya dari sebuah perusahaan kemudian mengalami kegagalan sampai ini saya sebut kegagalan dan apalagi menelan korban ya. Korbannya bukan korban sama korban jiwa ini. Yang di Pelumpang kemarin itu hampir ada 19. Yang di Dumai ini tadi berapa tadi? Yang meninggal ada nggak tadi? 9 orang. 9 itu yang luka ya. Mhm. Luka. Nah, mudah-mudahan tidak ada yang meninggal. Amin, amin. Nah, ini kan presidensi buruk gitu ya. Dari sebuah perusahaan internasional bisa dikatakan Pertamina itu. Karena juga punya apa namanya? Eksplorasi di luar negeri tentunya ya. Jadi sebagai bentuk tanggung jawab ya harusnya ini pemerintah harusnya tegas ini Pak Jokowi ini dan penguasa sekarang. Ya harus diganti, wong sudah 7 kali kejadian ini kan sudah kalau bahasanya orang Jawa itu kenemenen gitu ya. Sudah keterlaluan lah ini. Kok masih tetap dipertahankan terus ini ada apa? Itu kan menjadi pertanyaan ya. Wong gagal sekali saja di dua perusahaan itu konsekuensinya dipecat. Jadi seperti direktur ataupun komisaris gitu ya. Apalagi ini sudah 7 kali. Tidak ampun, mestinya begitu ya. Kalau kita main game ini sudah game over. Sudah berlebihan lah. Kemudian untuk apa mempertahankan kinerja seseorang yang jelas-jelas membuat prestasi perusahaan itu malah menjadi tambah buruk. Ini juga akan menjadi nanti juga akan menjadi pertanyaan umum bagi masyarakat. Ini ada apa dengan Pertamina? Pasti akan berseliweran narasi-narasi yang mungkin ya terus terang negatif, terutama kembali kepada pemerintah juga karena ini BUMN ya otomatis akan membawa citra negatif tidak hanya Pertamina tapi juga pemerintah sekarang. Kenapa ini kok bisa meledak lagi? Ada apa? Kenapa kok orangnya mesti bertahan? Itu kan terus narasi atau kemudian isu-isu itu akan bergulir liar kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah sendiri terkait hal tersebut. Demikian Pak Nana. Iya, next Bung, bahwasanya ini adalah, kegagalan dari Ahok dan Nike. Apa kegagalan 2 orang ini adalah kegagalan Jokowi juga? Lantas apakah pertanyaan selanjutnya adalah, apakah Jokowi tidak terkait dengan masalah ini, Bung? Ya, kembali lagi ya ini perusahaan BUMN di bawah Kementerian BUMN Pak Erick Thohir. Pak Erick Thohir bawahnya Pak Jokowi. Nah, semuanya itu kan saling berkaitan dan tidak boleh dilepaskan gitu ya. Apalagi lepas tangan itu. Ya buyar semua ya. Nah, ini nantinya dan itu tentu semua saling berkaitan. Citra buruk pasti akan menempel misal sekarang di Pertamina ya, tapi itu kan juga tidak langsung memberikan citra negatif pada
Menteri BUMN. Ini kan di bawahnya Pak Jokowi. Otomatis kan juga mengimbas ke sana. Wah, ini Pak Jokowi ini berarti tidak bisa ini memilih atau bawahannya yang capable, terbukti 7 kali masih terus. Itu berarti kan orang sudah bisa menilai otomatis itu bahwa pilihan orang-orang yang ditempatkan di situ berarti tidak tepat. Siapa yang disalahkan? Orang berarti sudah bisa menduga ke arah sana. Nah, itu sudah pasti ya. Jadi ya mungkin nanti dengan narasi alasan dan sebagainya, orang logika umum itu orang awam pun sudah bisa menduga ke sana. Jadi ya kembali lagi ke pemerintah sekarang ini, bagaimana mau memperbaiki kondisi ini dan bersikap tegas terhadap kondisi seperti hal ini. Jangan mungkin karena hal-hal yang kita tidak tahu ya di luar layar atau gimana. Ini kepentingan rakyat ini harus diutamakan. Kepentingan negara harus diutamakan, jangan hanya sekedar kepentingan pribadi ataupun kepentingan golongan ataupun kepentingan jangka pendek yang taruhannya ini adalah bangsa negara Indonesia. Khususnya rakyat, nyawa ya, nyawa ini soalnya yang menjadi korban. Demikian Bang. Iya, jadi ini urusan nyawa, jadi nggak boleh main-main. Kalau udah 7 kali, ibaratnya nyawanya kucing itu kurang 9. Katanya begitu. Nah, kurang 2 lagi ya. Kurang 2 lagi. Masya Allah. Baik, Hancur udah itu. baik Bung Lukman. Apakah dengan kebakaran kilang minyak ini harga BBM akan bisa mengalami kenaikan, Bung? Mau nggak kebakar aja udah naik. Ya mestinya tidak ya, karena situasi sekarang satu barel masih kita sekitar satu ya dolar sekarang minyak itu masih cukup stabil. Yes, Ya memang mau tidak kebakaran aja mau bisa jadi ya kembali sempat turun jadi pertama kayak dengan Pak Erick Thohir itu ya, tapi turunnya ya tidak signifikan. Nah, apakah nanti akan menyebabkan turun? Saya rasa itu akan sangat sensitif. Maksudnya akan naik maksud saya harga BBM. Itu itu faktor ekonomi yang sangat tidak diinginkan sebenarnya oleh pemerintah manapun. Karena faktornya seperti faktor itu efek domino, dia akan berimpak ke segala aspek ekonomi, politik, sosial itu oleh impactnya lebih besar. Jadi saya rasa untuk opsi menaikkan BBM itu saya rasa enggak untuk kasus ini ya. Dan itu juga sudah dipastikan juga oleh Pak Agustiawan tadi ya, bahwa kami pastikan bahwa stok BBM nasional khususnya wilayah Sumatera bagian utara itu dalam kondisi aman. Ya kita ya percaya saja ya terhadap pernyataan tersebut, dan nanti terkait dengan apa penyebabnya ya kita pastikan juga tunggu investigasi dari pihak-pihak terkait, pihak-pihak yang berwenang, yang itu harusnya segera itu ya harus segera dilakukan. Ini suatu keanehan nih yang tentu harus segera dijawab oleh pemerintah penguasa sekarang. Kenapa ini sampai bisa 7 kali jadi kebakaran di Pertamina? Demikian Bang Nanang. Baik, terakhir Bung. Lantas bagaimana cara menangani masalah sistemik pada masalah operasional Pertamina? Dan kemudian langkah-langkah untuk mencegah agar ledakan tidak terus berulang di berbagai tempat ini seperti apa, Bung? Ya baik, jadi namanya perusahaan itu apalagi BUMN harus ya tetap harus dikelola secara profesional gitu ya. Jadi kembali ke perusahaan BUMN ini juga ada diarahkan ke sana, itu tujuannya itu yang sejak awal dibentuk BUMN itu adalah sebenarnya untuk melayani kebutuhan ya, kebutuhan hidup, hajat hidup orang banyak, nah, khususnya ini rakyat di Indonesia ya. Jadi ya tidak sekedar mengejar keuntungan. Jadi harus dikelola dengan profesional. Terlepaskan dari apa namanya unsur-unsur politik ya dan sebagainya. Mungkin sekarang itu sangat luar biasa ya. Nah, itu harusnya lepas dari semua pengaruh-pengaruh intimidasi dan sebagainya terkait hal tersebut. Agar nanti bisa ke depan itu bisa sesuai dengan yang diharapkan. Jadi harus kembalikan lagi. Kalau ini memang perusahaan BUMN ya
Kembali lagi ke tujuan awal dibentuknya BUMN itu untuk apa? Yang sejak awal memang bahwa ini tujuannya untuk khususnya Pertamina ini untuk melayani hajat dorong upaya kebutuhan akan BBM yang tentunya harus dikelola secara profesional lepas dari pengaruh-pengaruh atau intrik-intrik politik siapapun itu penguasanya itu ya. Harusnya seperti itu. Kemudian kalau terkait dengan peningkatan itu ya safety, saya rasa selama ini Pertamina itu sudah sangat terkenal akan maksudnya sangat strict sekali ya. Mas safety itu. Ya mungkin tidak tahu ya kenapa kok baru akhir-akhir ini. Kita hitung ya puluhan atau puluhan tahun yang ke belakang itu kan jarang kita dengar. Zamannya PSBB, SBY pun kita jarang dengar ya ada kebakaran Pertamina zamannya. Sebelum pemerintahan dulu itu jarang sekali terdengar peristiwa seperti ini. Baru kali ini saja ini kan menjadi aneh. Dan itu terjadi 7 kali berturut-turut. Itu kan nonsen, maksudnya kayaknya nggak masuk akal itu. Sebuah perusahaan yang sudah lalu lalang di dunia perminyakan 30-an tahun, untuk tahun mungkin sekitar 70-an sampai sekarang. Saya rasa mereka secara prosedur itu juga sangat SASTE sudah memenuhi standar-standar safety yang tinggi. Bahkan ada cerita orang masuk ke instalasi itu ya, depo atau lain itu screeningnya sangat ketat, tidak boleh sembarangan orang itu masuk. Itu yang saya dengar seperti itu. Jadi ya, walau nanti kita tunggu saja ya terkait investigasi dari pihak-pihak berwenang, dari pihak aparat yang tentunya kita harapkan nanti hasilnya memang bisa dapat dipertanggungjawabkan. Demikian Bang Nanang. Ya, baik. Masya Allah, semoga keluarga yang menjadi korban senantiasa diberikan ketabahan dan korban-korban yang 9 orang tadi, semoga segera diberikan kesembuhan. Tentu itu harapan kita semua dan tidak akan ada lagi ledakan-ledakan kilang minyak karena sangat berbahaya sekali. Baik, Bung Lukman yang dirahmati Allah, semoga Bung Lukman sekeluarga senantiasa diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salam sehat dan semangat selalu. Baik pemirsa Khilafanis yang dirahmati Allah, demikianlah bincang-bincang kita dengan Bung Lukman pada kesempatan sore hari ini. Semoga kita bisa mendapatkan banyak manfaat darinya. Tetap semangat berpuasa, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Semoga menjadi kebaikan bagi kita di dunia maupun di akhirat nanti. Saya Nangsiawan undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.